wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin presentasi kelompok kami yang beranggota. Nama Andrian Ariel Firmansyah, NRP 205801021 kelas KPNA. Selamat siang, mohon izin perkenalan. Nama Axel Ananda Frisco dari kelas KPNA, NRP 205801024. Izin perkenalan, nama Dinarski Bijaryadi, kelas KPNB, NRP 205801047. PT Berkausaha. PT Berkausaha adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. Tugas kecil yang dimiliki oleh perusahaan ini diantara lain mengantar dan menjaga material pemesanan, membantu pelayanan pengiriman barang, dan sebagai sarana cepat untuk mengambil atau menerima barang. Pesanan, Senin 01 April tahun 2022, PT Haris melakukan kerjasama dengan membuat kesepakatan bersama PT Berkausaha dengan rincian sebagai berikut. Nama pemesanan Pak Muhammad Haris, jenis muatan tepung 2000 ton, alamat asal Lampung, Jalan Suksel, nomor 01 PT Haris, jarak pelabuhan min 20 km, alamat tujuan Semarang, Jalan Maju, nomor 01 PT Rifai, jarak pelabuhan min 15. PT Berkausaha pada awal persetujuan kontrak mengirim itu terjadi ketika pihak kontraktor dan perusahaan yang pelayaran bersangkutan melalui mitra pelayaran yang dapat membantu dalam pengiriman. Jika Anda memiliki pelayaran dapat membantu pengiriman barang, dapat kami usul dengan PT Berkausaha. Hal ini karena PT Berkausaha dalam pembagian tugas yang sudah terstruktur, jaringan bisnis yang lebih luas, dan memiliki potensi kerja baik. Dalam memulainya ini Anda dapat menghubungi PT Berkausaha. Hal tersebut harusnya ada perjanjian kontrak yang jelas antara kedua belah pihak yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban pemuatan sesuai dengan kesepakatan. Seolah itu kontrak pun dapat disetujui dan pihak pengiriman berhak menyampaikan keinginan serta data yang ingin dikirim. Dalam hal ini yang biayanya perjalanan semuanya ditanggung oleh pihak PT Berkausaha. Kontrak, oleh karena itu melalui data pesanan yang telah dikirim oleh PT Berkausaha akan diproses terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang diproses berupa dokumen pengiriman, kapal apa saja yang dibutuhkan, kapal apa yang berlabuh, petugas apa yang mengikuti, dan pengecekan unit lainnya. Dokumen yang berisi rincian data kapal mulai dari data pendaftaran kapal, struktur bangunan kapal, jenis dan kekuatan mesin, sampai dengan kelengkapan. Oke, berikut adalah alur pengiriman daripada PT Berkausaha. Jadi setelah diproses dan disiapkan semuanya untuk memulai kontrak, yang pertama akan disesuaikan dengan data pemesanan yang diterima oleh PT Berkausaha, yang nantinya akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh pemesan, yakni Pak Haris, sebelum barang diambil. Setelah dikonfirmasi, maka barang muatan akan diambil oleh PT Berkausaha sesuai dengan alamat Lampung, Jalan Sukses nomor 1 di PT Haris. Barang yang diambil berupa tepung Inpex 2000 ton. Dalam hal ini pihak PT Berkausaha akan mengambil barang tersebut menggunakan beberapa transportasi seperti truk untuk dibawa ke Pelabuhan Pajak Lampung yang berjarak kurang lebih 20 km dari PT Haris. Jadi setelah detail mengenai bobot masing-masing karung adalah kurang lebih 50 kg. Karung yang dibawa yakni berkisar 40.000 karung. Semuanya jika ditotalkan. Oleh karena itu cara PT Berkausaha mengambil tepung tersebut dari PT Haris dengan menggunakan 160 truk berukuran besar yang dapat memuat 250 karung sekaligus sebagai pengangkut tepung ke Pelabuhan Panjang Lampung dengan jarak kurang lebih 20 km.
Sampai di pelabuhan, truk yang membawa tepung akan diadakan pemeriksaan sebelum masuk ke pelabuhan, dan ketika sudah diperiksa, maka barang dapat dibawa diamankan terlebih dahulu di gudang eksportir sebelum naik ke palka kapal. Setelah barang sudah diperiksa sesuai dengan data yang berlaku atau muatan dokumen yang tertera, maka barang dapat dimuat ke kapal dengan jenis kontainer yang digunakan adalah bak karir berukuran 40 feet. Sebelum berangkat atau berlayar, meninggalkan Pelabuhan Panjang Lampung menuju Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, agen terlebih dahulu mengurus port yang diajukan ke agen, yaitu 1. Surat pemberitahuan keberangkatan kapal, 2. Manifest muat atau loading list, 3. Bill of lading, 4. Ship particular. Adapun permohonan penting lainnya seperti surat pemberitahuan keberangkatan kapal, seatbelt book atau yang sudah diisi oleh petugas KKP. Ketika semua pengajuan permohonan dari semua pihak sudah selesai, maka kapal dapat berlabuh ke pelabuhan tujuan, yakni Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Dinar. Silakan rekan Dinar. Ketika kapal sampai di pelabuhan tujuan, yakni Pelabuhan Tanjung Mas, kapal akan sandar terlebih dahulu sembari menunggu surat kedatangan kapal ditandatangani oleh pihak Pelabuhan Tanjung Mas. Baru barang dapat diturunkan. Setelah diturunkan, tepung akan dibawa oleh truk yang akan dibawa ke gudang importer untuk dilakukan pemeriksaan. Proses stevedoring tersebut dapat Next cell. Nah, alur penanganan PT Berkah Usaha. Barang pun diamankan ke gudang importer terlebih dahulu, sembari petugas memeriksa kelengkapan melalui dokumen packing list mengenai berapa banyak muatan yang dibawa sesuai dengan dokumen yang ada. Dalam hal ini, barang yang sudah diperiksa atau barang yang tidak memiliki masalah akan disimpan ke gudang agar dapat diambil oleh pihak konsinyni atau pembeli. Sedangkan barang dengan muatan yang memiliki masalah akan dibakar atau disita oleh pihak yang berwenang di Pelabuhan Tanjung Mas tersebut. Next. Jika barang sudah diperiksa oleh pihak keamanan, maka barang tersebut dapat diserahkan ke shipping agent atau petugas yang sudah dikerahkan untuk membantu memuat tepung tersebut ke alamat tujuan penerima atau konsinyni yang bertempat di Semarang. Karena terhubung tempat atau lokasi tujuan cukup jauh untuk ditempuh, maka dilakukan tracking atau pemuatan tepung muatan ke truk besar sekali lagi dengan jumlah maksimum sebesar 160 truk untuk mengangkut muatan. Dan setelah barang akan sampai ke tempat konsinyni, di situ pihak shipping agent akan mengeluarkan DO untuk ditandatangan sebagai bukti penerima atau pelepasan barang muatan. Lalu akan diminta dokumen berupa bill of lading, sedangkan tanda bukti terima pihak pembeli dan pengirim barang sebagai bukti kepemilikan kepada pihak si belanja yang mengirim barang. Next. Ketika barang sudah diterima, maka jasa pengiriman pun sudah usai. Tersebut nantinya dapat dilunasi atau dibayar
melalui metode pembayaran yang telah didiskusikan antara kedua belah pihak dalam perjanjian kontrak. Ini rincian pembayaran 160 truk di Lampung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.